Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Ilham, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan saya berpraktek di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam. Kedokteran fisik dan rehabilitasi atau disingkat dengan SPKFR, nama dulunya itu adalah SPRM atau spesialis rehabilitasi medik. Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari atau pelayanan kesehatan di bidang yang berhubungan dengan fungsi dan gangguan fisik. Jadi kadang beberapa kita memiliki masalah gangguan fisik yang menyebabkan keterbatasan atau penurunan dari fungsi yang bisa disebabkan dari kondisi sakit, penyakit, kecelakaan, atau bisa disebabkan oleh hal-hal lain. Untuk kasus-kasus atau pada saat seperti apa untuk melakukan kunjungan ke SPKFR, jadi SPKFR ini ada beberapa cabang. Yang pertama muskuloskeletal, rehabilitasi medik di bidang muskuloskeletal, jadi yang berhubungan dengan otot dan tulang. Biasanya ada patah tulang, setelah patah tulang latihannya nanti seperti apa, atau nyeri akibat gangguan otot, kejang otot, kaku otot. Lalu yang kedua ada juga rehabilitasi medik neuromuskular, ini yang berhubungan dengan saraf. Paling banyak pasien-pasiennya itu pasca atau setelah stroke. Setelah pasien mengalami stroke, untuk mulai latihan untuk jalannya, untuk bergeraknya, untuk duduknya. Ada juga pasien-pasien setelah didiagnosa dengan Parkinson dan diagnosa neuromuskuler lain, dan bagaimana caranya nanti kita dilatih untuk memperbaiki fungsinya. Lalu ada juga rehabilitasi medik pediatri anak. Jadi biasa memang untuk kasus ini banyaknya pasien-pasien anak yang dengan keterlambatan tumbuh kembang, keterlambatan bicara, pasien-pasien anak dengan gangguan belajar, dan kasus-kasus tumbuh kembang lainnya juga beberapa untuk latihannya untuk memaksimalkan fungsi dari anak ini dapat kita latih. Lalu ada lagi rehabilitasi medik kardiorespirasi. Kalau kita lihat dari kardiorespirasi, jadi memang untuk kasus-kasus yang masalah jantung dan paru-paru. Setelah ada muncul diagnosa ada masalah dengan fungsi jantung dan paru, biasa pasien akan mudah lelah, mudah sesak. Nah, kembali lagi ini akan kita bantu untuk mengembalikan fungsi dengan pendekatan rehabilitasi medik, bisa dengan latihan di rumah, latihan di luar rumah, olahraga yang tepatnya seperti apa. Nanti di situ kita masuk, termasuk juga nanti dilatih untuk cara bernafas yang baik seperti apa, cara batuk yang baik seperti apa. Itu masuk di dalam layanan rehabilitasi medik kardiorespirasi. Lalu ada juga rehabilitasi medik geriatri untuk pasien-pasien lansia di atas umur 60. Ada juga rehabilitasi medik yang berhubungan dengan olahraga untuk kasus-kasus cedera olahraga. Bagaimana olahraganya, bagaimana latihannya untuk mengembalikan fungsi yang dia inginkan seperti apa. Nah, untuk timnya sendiri, tim rehabilitasi medik itu dia kerja kelompok. Ada saya sebagai dokter SPKFR-nya, tim saya di sini ada fisioterapi, nanti mungkin akan dilengkapi dengan terapis okupasi, terapis wicara juga. Untuk cakupan atau jenis layanan dan tindakan yang dikerjakan, membantu untuk mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, untuk membantu pasien itu mengembalikan fungsi yang terganggu akibat sakitnya. Untuk jenis layanan, dua-duanya bisa dilaksanakan di rawat inap untuk pasien-pasien yang memang sedang dirawat dan belum memungkinkan untuk pulang. Apabila dibutuhkan, memang akan diberikan di rawat inap. Dan apabila pasien sudah cukup stabil dan sudah diperbolehkan pulang, program-program tersebut beberapa bisa kita lakukan nanti di rawat jalan. Nah, kalau untuk pemeriksaan dan tata laksana di bidang rehabilitasi medik tidak membutuhkan persiapan khusus,
hanya secara umum seperti biasa. Untuk makan, minum tidak ada persiapan khusus. Hanya saja mungkin untuk uji-uji fungsi tertentu disarankan untuk istirahat yang cukup dan tanda vital semua dalam keadaan stabil. Kalau dari bidang rehabilitasi medik, dari kedokteran fisik dan rehabilitasi, yang penting bergerak. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini, tips-tips yang bisa saya berikan adalah walaupun kita di rumah saja, tetap harus ada olahraga, harus bergerak. Bergerak mulai itu jalan, lari, sepeda, atau kalau ada keterbatasan, kita di rumah saja duduk atau rebahan, tapi dengan sambil menggerakkan kepala, tangan, kaki. Prinsipnya memang kita harus selalu bergerak untuk menjaga kebugaran. Yang paling penting itu kebugaran fisik. Ya, terima kasih sahabat sehat sudah mendengarkan. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.